Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Nita Listiani, mahasiswa program studi PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pecahan. Oke, sebelum ke materi, teman-teman tahu nggak nih apa sih pecahan itu? Oke, nah untuk penjelasan selanjutnya simak sampai selesai ya. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dikatakan sebagai pembilang dan B dikatakan sebagai penyebut, dengan syarat A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, A per B sama dengan 2 per 3. 2 dia bisa dikatakan sebagai pembilang dan 3 dia dikatakan sebagai penyebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis pecahan. Pecahan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu pecahan yang hanya dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya 1 per 2. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini pecahan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan bilangan bulat. Contohnya 2, 1 per 2. Yang ketiga ada pecahan desimal, yaitu pecahan yang dinyatakan dalam bentuk koma. Contohnya 0,2 dibaca 2 per 10. Jadi 0,2 itu artinya sama dengan 2 per 10. Yang terakhir yaitu pecahan dalam bentuk persen, yaitu pecahan yang dinyatakan dalam bentuk persen. Contohnya 100%, 2%, 50% dan sebagainya. Ada beberapa operasi hitung dalam pecahan, diantaranya ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan dalam pecahan, ada operasi perkalian, dan operasi pembagian dalam pecahan. Yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini adalah penjumlahan pecahan. Nah, untuk penjumlahan pecahan itu, operasi penjumlahannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, dan yang kedua, operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas dulu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, agar memperoleh hasilnya itu dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap tidak usah dijumlahkan. Contoh, 2 per 4 ditambah 3 per 4 sama dengan titik-titik. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tidak usah menyamakan lagi penyebutnya. Karena sudah sama, kita langsung jumlahkan pembilangnya. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5, pernya tetap penyebutnya sama. Jadi 5 per 4. Artinya kita tulis lagi. Yang kedua yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, untuk dapat memperoleh hasilnya, maka penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari pecahan yang senilai atau mencari KPK dari kedua penyebutnya. Untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, tadi kita bisa mencarinya dengan mencari pecahan yang senilai. Contoh, 1 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk pecahan yang senilai dengan 1 per 3 adalah 2 per 6, 3 per 9, 4 per 12, dan sebagainya. Kemudian bentuk pecahan yang senilai dengan 1 per 4 adalah 2 per 8, 3 per 12, 4 per 6, 4 per 16, dan sebagainya. Nah,
Pecahan senilai dari pecahan 1/3 dan 1/4 yang penyebutnya sama adalah bilangan 12. Ya, berarti 4/12 dan 3/12. Maka dari itu kita gunakan yang penyebutnya sama. Jadi kita gunakan penyebutnya dengan bilangan 12. Jadi 1/3 ditambah 1/4 sama dengan, untuk yang ini kita sudah samakan dulu penyebutnya. Jadi dibuat per 12 semuanya. Untuk yang pertama, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, 4 dikalikan 1 ke atasnya. Jadi hasilnya 4. Yang kedua, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita tulis di sebelah kanannya. Ketika sudah bentuknya seperti ini, sudah sama penyebutnya, maka kita langsung jumlahkan pembilangnya. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian penyebutnya kita tulis lagi. Penyebutnya tetap, yaitu 12. Jadi 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 7/12. Cara yang kedua untuk menyamakan penyebut pada pecahan, kita bisa menggunakan dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Contoh, 1/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Nah, kedua penyebut pecahan adalah 3 dan 4. Maka kita cari KPK dari angka 3 dan 4. Nah, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka kita samakan penyebutnya dengan 12. Caranya sama seperti tadi. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Ditambah 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Hasilnya yaitu 7/12. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 12-nya kita tulis kembali. Oke teman-teman, itulah materi penjumlahan pecahan yang sudah kita bahas di video pembelajaran kali ini. Untuk materi berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.